Ya, kita harapkan mereka semua ini kan dapat menambah sumber daya yang ada bersama kita, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Karena selama ini kan kita memang Purwakarta sudah mengalami kekurangan tenaga, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Yang kedua, ya tentu seperti yang diharapkan dari Pak Rektor, mereka semua ini ya bisa lebih menambah kapasitasnya. Saya berharap mereka ini ya tidak terlalu lama setelah menjadi PNS dapat meningkatkan kapasitasnya dengan cara bisa melanjutkan studi ke S3. Karena ya sekarang ini kan harapan kita ke depan ini sumber daya yang ada dapat meningkat kualitasnya. CPNS ya Pak, ini sekarang untuk CPNS dia mengarah ke PNS-nya itu rentan waktu paling tidak 1 tahun. Satu tahun ini ada panggilan untuk melakukan ya prajabatan. Sekarang ini kan prajabatannya itu bukan di sini, di Jakarta. Oh gitu. Berarti ini sudah jadi tiket untuk menuju PNS begitu. Tidak lama lagi. Tidak lama. Dan kita berharap yang semua lulus ini bisa datang semua SK-nya dalam waktu dekat ini. Dan informasi yang kita dapat bahwa ya alhamdulillah tinggal proses waktu saja, semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, berarti tinggal menunggu waktu. Dan itu sekitaran di 1 tahun begitu Pak ya? Ya tahun inilah. Tahun ini ya, tahun ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan Kepala Bagian HTL dan Kepegawaian Ibu Dr. Randa Rosmina Ponto, MSI. Baiklah, kami akan melaporkan SK CPNS Universitas Tadulako tahun 2015 yang SK-nya sudah ada kami terima. CPNS Universitas Tadulako tahun 2015 yang diusulkan 57 orang. Dari 57 orang tersebut, 44 dosen dan 13 orang pegawai. Dosen dari 44 orang yang diusulkan, yang datang SK-nya 17 orang, yang terdiri dari FKIK 3 orang, FISIP 1 orang, FKIP 6 orang, Teknik 2 orang, Ekonomi 1 orang, Faperta 1 orang, Kehutanan 1 orang, Hukum 1 orang, MIPA 1 orang, jumlah 17 orang. Kemudian yang pegawai dari 13 orang yang diusul, 10 orang yang datang terdiri dari Laboran Pertanian 1 orang, Perawat 3 orang, BAUK 4 orang, UPT TIK 1 orang, dan Humas 1 orang. Demikian yang dapat kami. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Dewan Pertimbangan, para Wakil Dekan dan Kepala Biro, Kabak Kasubag yang sempat hadir. Teristimewa kepada mereka yang sudah ada surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil untuk tahun 2015 ya.
alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keafiatan dalam rangka penyerahan surat keputusan ini dari Bapak Menteri. Tetapi sebelum penyerahan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para CPNS, baik staf dosen maupun pegawai atau laboran, dan ada juga dari bidannya, perawat. Sambil jalan saya ingin menunjukkan beberapa hal yang barangkali terkait dengan ya orang-orang yang diberi rahmat pada hari ini. Saya kira coba kalau kita dengar tadi ada berapa yang diusulkan? 47. Kalau ditanya mundur lagi, berapa orang yang ikut tes? Lalu ditanya lagi, berapa yang lulusan S2 yang tidak sempat tes? Berapa penduduk Sulawesi Tengah? Berapa penduduk Indonesia? Kalau kita urut ke sana, nanti sampai pada titik penyadaran bahwa yang menerima surat keputusan ini adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang saya tampilkan di atas ini jangan sampai menjadi takabur karena merasa berhasil, tetapi mestinya ikut merenung dan ikut merasakan saudara-saudara kita yang belum seberuntung dengan kalian. Jadi jangan dibalik, karena sudah datang SK 17 itu lalu mulai tumbuh perasaan bahwa rahasia belum datang, belum tentu juga datang itu. Nah, kalau sudah muncul itu tanda-tanda kegagalan awal. Ya, jadi itu tanda-tanda kegagalan awal. Padahal ini adalah suatu keberhasilan awal. Kita harus sadar betul bahwa suatu saat juga kalian akan sampai pada masa keemasan, ya, akan menjadi orang-orang yang sangat diperlukan. Kalau di siklus manusia orang kedokteran itu paham betul, nanti di usia yang saya lingkari itu sampai beberapa tahun ke sana, itu dalam masa-masa kejayaan setiap orang, siapapun. Tapi jangan lupa, itu juga akan sampai pada titik penurunan dan tidak bisa dihindarkan. Saya selalu mengatakan, dulu 48 tahun lalu itu betapa cantiknya seseorang. Begitu kita ketemu pada usia 69, saya kira sudah hilang semua dulu yang diperebutkan orang. Demikian juga yang ganteng, gagah badannya. Begitu mulai umur 60, mulai masuk gula, rematik. Itu semua adalah proses. Karena itu akhirnya kita sampai pada titik penyadaran yang saya maksud, bahwa kalau baru menerima surat keputusan itu perlu terus disertai dengan doa, bukan rasa takabur. Sampai-sampai begitu dapat SK, nama teman dilupa, nenek juga dilupa. Jadi kalau sudah dapat SK, nah kadang-kadang orang begitu, yang tadinya tidak ada jabatan, begitu dapat jabatan, musuhnya bukan berkurang, bukan sahabatnya banyak, malah musuhnya itu nambah dari hari ke hari, karena sering menyakiti, karena ada jabatan dan seterusnya. Padahal dia lupa bahwa masa keemasan itu ada. Rektor, presiden, menteri, dirjen, dosen, suatu saat kan hilang semua itu. Kalau bukan jabatannya hilang, orangnya hilang. Itulah sebabnya ingin saya ingatkan, adik-adikku yang menerima surat keputusan hari ini adalah mereka yang akan menjadi generasi penerus di kami-kami ini.
Saya, Pak Mahfud, Pak Dekan, ini kan tidak usah ditanya deh. Kalau lutut ditanya, semua sudah bicara. Lutut saya sudah mulai bunyi, tulang belakang sudah mulai, artinya sudah mau masuk pada fase-fase tertentu itu. Nah, kalian inilah yang akan menjadi penerus. Karena itu kita ingin katakan bahwa pada saat adik-adik saya berada pada posisi lingkaran itu kan ada masa kejayaan yang saya maksud itu. Nah, orang juga mulai sombong di situ. Yang dulu kere, mau jadi pegawai tidak lulus, sembahyangnya luar biasa, ke gereja juga rajin. Begitu terima SK CPNS, sudah mulai lupa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena itu dari awal saya mau ingatkan adik-adik saya sebagai generasi bahwa hari ini adalah awal yang baik yang harus disyukuri. Saya mau tanya, ada Lucy? Coba berdiri dulu sih. Jadi dosen honor dari tahun 2010, Pak. 2010, berarti sekarang kepala tahun kelima. Masih dekan saya waktu itu, saya ingat betul bapaknya. Saya bilang kalau mau jadi dosen satu-satunya sabar. Tidak bisa disulap jadi dosen itu. Ternyata beliau kalau bicara uang, bapaknya ini bos. Alhamdulillah beliau ini, bapaknya dengan dia mengatakan bahwa saya hidupku ini kayak di dunia pendidikan. Saya bilang coba hubungi Prof. Taufik, siapa tahu bisa jadi honorer. Ada wakil dekan gua sekarang. Beliau masuk, Pak. Mungkin pertama dikasih satu mata kuliah, itu pun barangkali satu mata kuliah tidak disuruh masuk. Nah, awal-awalnya tidak apa-apa, sabar terus. Sekarang mungkin sudah sampai di 8 mata kuliah, apalagi mahasiswanya Pak Wan. Hidup ini luar biasa sekarang ekonomi. Itu proses panjang. Artinya mau masuk tahun ke-6 baru tanda-tanda kehidupan itu mulai ada. Kehidupan dalam arti mulai fase-fase yang sesuai dengan cita-cita awal. Haruskah kita takabur? Mestinya tidak. Sadari yang kemarin itu. Datang bapaknya, Pak Rektor bisa ke ini, apa artinya itu? Kecintanya terhadap dunia pendidikan. Karena itu semua akan berakhir. Kami sudah melewati itu. Adik-adik saya, kami berharap menjadi pelayan yang baik, yang dosen perlakukan mahasiswa itu sebagai adik sendiri, anak sendiri. Jangan begitu terima SK mulai masuk kelas. Tahu saya enggak? Tahu siapa saya? Tahu Bu? Siapa? Saya tidak tahu. Coba saya ini sudah dapat SK CPNS. Kalau mau ketemu saya mesti salam 3 kali. Nah, mulai dibentuk-bentuk ini jaim itu mulai ditumbuhkan. Itu mohon deh, jangan berubah. Ingat masa susah. Ingat waktu 4 kali tes, sampai 3 kali tes baru lulus. Coba berdiri dulu. Yang jujur ya 3 kali tes baru lulus. Dokter Puspita ada enggak? Belum turun. Nah itu coba ya kan. Kalau yang belum turun ini mesti banyak berdoa. Saya hanya ingin menyampaikan ini bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Di depan saya ada Pak Dekan Fisip. Pak Dekan Fisip ini pertama diterima pegawai. Beliau yang mengurusi orang mau pergi sekolah. Saya ingat betul beliau yang beliau ngomong. Tapi karena jiwanya beliau itu di dunia pendidikan, beliau berangsur-angsur pindah ke lain hati. Maksudnya hati dari tenaga kependidikan menjadi tenaga pendidik. Alhamdulillah beliau akhirnya jadi doktor, jadi dekan. Kan beliau tidak pernah juga bercita-cita jadi dekan waktu tenaga administrasi. Tapi Allah itu memberikan berkah kepada beliau. Itulah sebabnya beliau tidak pernah sombong. Kalau di SMS pasti dibalas. Karena sadar betul bahwa susahnya pindah jadi dosen. Masa begitu jadi dosen jadi sombong. Nah, jadi kalau orang sombong pada siklus ini, padahal sombong itu kan akan berakhir di posisi itu. Itu kalau sudah di situ itu, kalau sudah mulai pakai ini,
lanjut kursi roda, terbaring, berakhir di situ. Pertanyaan apa yang mau disombongkan kan? Nggak ada kan? Jadi di foto saja ini baru taruh di handphone. Jadi setiap mau sombong ingat itu sana itu. Setiap mau muncul rasa takabur, begitu datang mahasiswa mulai mahasiswa saya mau kerja ini, muncul lagi, lihat lagi handphone. Jadi kan di wallpaper itu. Oh tidak boleh, karena alhamdulillah sekarang saya masih ada di sini. Kan tidak mungkin mahasiswa cari adik-adik saya ini kalau tidak jadi dosen. Kalau sudah pensiun masih mau dicari, enggak mahasiswa lirik saja tidak. Jadi di saat Allah memberikan itu jangan disia-siakan, jangan sampai lupa daratan karena mau menunjukkan eksistensi. Karena memang masa kesombongan kalau orang mau sombong itu di sini ini, di sini ini. Semua masih kencang. Kalau sudah di sini mau apa juga? Di sini ini setengah mati. Ali mendaftar ditolak, Rahman ditolak, Sahabudin ditolak, ditolak semua. Kalau di sini ketemu juga dengan Rahman sudah susah. Saya mau bercanda supaya kita tahu betul. Itulah sebabnya kenapa saya selama jadi Tempo tidak ada birokrasi di sana. Mulai dari masih tidak pakai sandal yang robek-robek. Saya katakan nanti kasih masuk saja betul. Daripada bikin susah di luar, lebih masuk. Mas, apakah ini melanggar etika? Menurut saya tidak. Tergantung kita memposisikan dia sebagai apa. Saya yakin betul yang tidak pakai sepatu yang robek celananya. Saya tanya, berapa umurmu nak? 21 ayah anda. Saya lihat, oh iya. Saya yakin ini pada umur 68 tidak begini lagi dia ini. Kan masih umur 21, masih panjang. Jadi jangan kita persoalkan modelnya kita saat ini. Pak dengan fisik juga dengan saya dulu ini. Robek-robek juga celananya. Kan masa gaul. Tapi sekarang kan tidak enak lagi. Sudah umur 50-an, masa mau pakai celana robek-robek lagi. Nah dia masanya begitu. Jadi kita terima saja. Mas Una, saya tidak pernah tanya kenapa robek celanamu, karena tidak ada saya tanya. Mungkin dia tunggu ditanya, nah saya tidak pernah mau tanya. Karena saya yakin suatu saja berhenti. Kalau tidak di usia 30, di 68, tidak mungkin lagi dia pakai celana robek-robek. Sehingga kita jangan memposisikan anak-anak kita mahasiswa itu sebagai orang yang lebih di bawah dari kita. Jadi kalau dicari di rumah, jangan ditutup penggorden baru diintip. Di situ kau rasa. Padahal dia ini juga waktu mau ketemu dekan, waktu mau ketemu Wareng 2, waktu melamar CPNS, setengah matinya juga dia mau ketemu. Meminta doa sebelum berangkat, waktu sebelum tes, waktu mau diuji Pak Mahfud, semua Pak Dekan memuji sama calon-calon ini. Dibayangkan saja itu betapa sulitnya saat itu ada di saya. Karena itu ingin saya katakan bahwa kadang-kadang yang rasa sombong itu ada di puncak sini tuh, selalu mau menunjukkan siapa dia, mau ditahu siapa dia dan seterusnya. Nah di sini kan tidak ada masalah karena semua orang mau ditahu eksistensinya. Tapi kalau tidak di-manage bisa menimbulkan rasa sombong. Selalu mau ditahu siapa dia, supaya ada yang tanya dia, selalu dia bertanya duluan, supaya tunggu pertanyaan balik. Nah kalau orang itu ditanya, kalau dia tidak tanya balik, kita akan menderita. Bapak kerja di kantor gubernur ya? Iya. Di Sigi ya? Iya. Pas gitu sudah 8 pertanyaan, kita tunggu-tunggu ditanya, di mana kerja, dia ditanya-tanya. Kan menderita kita, kenapa? Karena kita selalu mau ditahu. Padahal yang di sampingnya kita tidak mau bertanya. Sampai-sampai katanya karena naik mobil sampai ke Parigi Motong, itu nanya terus. Begitu sudah mau turun di Kota Raya, dia ditanya-tanya lagi. Tanya-tanya juga kita kasihan. Saya ini kerja di kantor kehutanan. Nah, apa? Itu karena selalu ingin juga ditanya. Jangan, hilangkan saja itu. Kalau orang tidak kenal kita, suatu saat juga akan dikenal. Masuk jadi dosen, mengajar di ruangan, jangan perkenalan itu sampai 2 jam. Padahal hanya 2 SKS, waktunya 1 jam 40. Jadi kelebihan lagi hanya perkenalan. Lebih
beli lagi bonusnya itu perkenalan 2 jam. Tidak usah perkenalan, nanti mahasiswa akan cari siapa dosen tadi itu yang cara mengajarnya bagus sekali. Nanti dicari. Tapi kalau baru mau masuk cuma perkenalan terus, minggu depan perkenalan tahap 2, gila. Kapan masuk materinya? Padahal penanggung jawabnya hanya memberi masuk dia 2 kali. Habis waktunya perkenalan 1 dan 2, materi dilupa. Jadi itu. Lalu berikutnya, ini nih. Kalau di sini kan sima ya, kalau bahasa Inggrisnya gue yang ada, tapi kalau di sini sima ya, kota siapa saya? Tidak. Kan sakit kita kalau bilang siapa saya baru bilang saya tidak kenal. Lalu berikutnya ingin kami sampaikan juga bahwa satu kata kunci adik-adikku yang dosen, yang pegawai itu adalah pelayan, ya. Customer service terhadap mahasiswa. Jadi jangan bangga kalau mahasiswa itu gagal karena kita. Harus dibalik, kita harus prihatin. Kita malah merasa malu kalau bimbingan kita gagal. Karena itu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 mereka tidak bisa jawab, kita carikan pertanyaan 4, 5, dan 6 yang bisa dia jawab. Tujuannya apa? Agar jangan sampai kita bangga kalau banyak yang gagal. Ditanya, berapa mahasiswanya ibu atau bapak? 100 orang, terus yang lulus 11. Kenapa bisa sedikit? Memang saya itu tidak sama dengan dosen lain. Saya memang ketat. Dan saya itu memang tidak sembarang. Aduh, tidak sembarang. Maksudnya tidak sembarang apa? Jadi dia bikin indikator untuk menetapkan dirinya itu sebagai, ya kan? Bangga dicerita ke sana kemari, luar biasa itu bapak ibu itu, bapak itu. Kita 100 cuma 11 yang lulus. Dia juga pulang, dia ceritakan juga istrinya, mama kau tahu 100 mahasiswa 11 saja yang lulus. Untuk apa diceritakan istri yang begitu itu? Tidak ada juga gunanya. Kalau dapat juga istri yang sama dengan otaknya, kenapa banyak sekali lulus, Pak? Mestinya cuma 3 saja deh. Kenapa ibu begini? Parah. Jadi suami istri sama-sama parahnya. Mesti bilang, Pak, tidak boleh begitu, Pak. Itu kalau begitu bapak yang gagal. Nah, itu kan dikasih, jangan dibalik. Sama-sama dia memiliki cara pandang yang bangga dengan kegagalan itu. Nah, ini kalau sudah begini, nanti kan adik-adikku ini akan jadi pembimbing, skripsi. Jadi jangan ini kan sudah keluar giginya, sudah setengah mati. Ini juga cuma tumis diurus. Dia koreksi juga tidak jelas apa yang dia koreksi. Semua tanda tanya, Pak. Halaman 1 tanda tanya 3, halaman berikutnya tanda tanya 5. Ditanya apa maksudnya? Sedangkan saya tidak paham apa maksud saya. Nah, kalau ada dosen begitu itu berarti dia tidak ada bakat jadi dosen, tapi dia paksakan melamar jadi dosen. Ya, jadi saya mohon kalau jadi dosen mesti ini senyum semua ini, walaupun belum terlayani semua. Nanti besok lagi kita lanjutkan ya. Tante mau pulang dulu gitu. Ini tidak. Sudah. Capek saya. Ini berarti jadi dosen kalau capek. Siapa yang pernah suruh jadi dosen? Kan sendiri mendaftar. Lulusnya juga 4 kali baru lulus. Kok begitu lulus sombong sama mahasiswa? Padahal yang dia lamar ini untuk mahasiswa. Ya. Jadi tidak boleh. Harus mahasiswa ini datang semua mengkerut jidatnya, pusing dengan skripsinya. Tapi begitu meninggalkan dosen pembimbing, ditanya bagaimana? Alhamdulillah, saya sudah tahu. Jangan sebaliknya, datang ini mengkerut semua, pulang cemberut semua. Nah, berarti ada kegagalan di dalam sama dosen itu. Kalau perlu sebelum masuk mahasiswa, bikin memang style senyum. Jadi, begitu. Assalamualaikum, salam. Senang dia lihat mukanya pembimbingnya. Ini tidak. Sudah 8 kali diketuk. Assalamualaikum. Lalu, kenapa? Belum kasih kemukakan maksudnya. Sudah turun semua itu kalau ditanya. Dia sudah siapkan dari
tadi. Kalau saya ditanya begini, saya akan jawab begini. Hilang semua. Coba ke halaman 8. Dia setengah mati cari halaman 8. Padahal sudah lewati, karena sudah stres. Haruskah kita begitu menghadap mereka? Tidak, kita juga kan pernah begitu. Kenapa kita cepat sekali lupa diri? Sementara semua dunia yang dilalui adik-adik kita pernah juga kita lewati. Termasuk saya pernah menangis waktu S3. Pembimbing saya dari Bogor. Itulah sebabnya saya tidak mau ada bimbingan saya yang menangis karena saya. Sudah cukup saya. Coba bayangkan. Menangis di hadapannya, dilanjutkan lagi di telepon. Saya telepon dari Bandung ke Bogor dengan penuh air mata. Betul ini. Orang bilang, kan di TU ini telepon umum di Bandung pun ada HP di rumah. Dia toki-toki di luar. Dia toki-toki di luar. Saya masih menangis di telepon itu. Saya belajar dari situ. Saya tidak mau ada bimbingan saya, baik S1 sampai S3. Karena itu saya membimbing S3. Yang habis pulsanya itu saya. Bos, kapan maju? Jawabannya juga jelas, sementara. Ada lagi bimbingan, saya SMS. Jawabannya masuk itu 8331. SMS collection. Terus saya bahas, yes. Masuk lagi dulu. Betul kan di mana bila waktu ini tidak. Harus pulsa. SMS kok ada pulsa. Coba. Sudah tahu mahasiswa, kiriman belum ada. Jawab saja yes. Supaya bisa berkomunikasi. Kalau sudah sampai 5 kali, kasih tahu. Habis barangkali pulsa nah. Supaya sadar-sadar juga. Sudah 5 kali yes dulu. Masuk 8331, 8831, semua SMS collection. Balas no kalau mau, yes kalau terpaksa kita balas yes. Tidak apa-apa. Mereka juga sama dengan penderitaan kita. Jadi tidak usah dijadikan masalah. Kalau tidak ada SMS, anumu, uangmu, tidak usah SMS. Nah ini selalu saya tampilkan kepada dalam pengerti AA, saya selalu sampaikan gambar ini. Karena gambar ini memang kita manusia itu ada masa jenuh, ya. Jadi saya dibohongi. Di rumah, di kantor, di tempat mengajar, faktor jenuh itu selalu ada. Sebenarnya saya itu sudah jenuh, tapi saya pura-pura juga senyum ini. Dari tadi pagi mengajar di sebelah, di sini sudah antri presentasi apa itu tadi. Tapi saya harus senyum. Saya sadar betul, bukan karena saya presentasi tadi. Itu kalau sudah tidak mau rektor, mana nih orang mau tunggu saya? Kan saya rektor, jadi dia tunggu. Besok-besok kalau sudah rektor, batu kita dia tanya. Sekarang ini biar kita coba. Kayak ada gangguan Pak Rektor ya. Begitu saya sudah tidak rektor, sudah setengah mati saya batu. Jadi tanya, kok batu kau di situ? Jadi mereka itu mau ketemu saya karena rektor. Jangan dinodai itu. Sampai anak kita, dia cari ke rumahnya kita. Tidak ada di rumah, dicari lagi di tempat lain. Dan kita dosen, jadi wajar dicari. Jadi jangan tambah dicari, tambah sembunyi. Nanti kempes ban mobil, baru hubungi mahasiswa. Nah, kayaknya kempes ban mobil saya ya. Bagaimana dia dikasih kempes kalau sekali. Ada juga itu mahasiswa yang kasih kempes motornya dosen. Saya dapat laporan, Pak. Anu mengeluh ke saya, Ibu Anu, kenapa? Kempes terus kata motor. Jangan mengaruh sama saya. Sampaikan ibu itu bahwa berubah itu, karena itu hanya akibat. Orang salahkan mahasiswa? Tidak. Mereka itu sudah jenuh melihat perilaku dosennya memberikan pelayanan. Tapi kalau belum juga ketemu di jalan, nah sudah selesai kuliahmu atau kuliah apa hari ini? Kan senang dia juga doakan kita. Ini tidak, kayak tidak kenal. Aku lewat dengan mahasiswanya, kayak robot. Robot itu kan kendalinya tergantung siapa pegang remote-nya. Jadi tidak bisa tengok kiri, tengok kanan. Padahal apa susahnya? Kuliah nak? Ya Bu, ada ruginya? Tidak ada. Kira-kira turun harga diri kita? Tidak ada. Tidak ada. Cuma kan kita ini bikin-bikin sendiri supaya dibilang berwibawa. Mulai dari ada mahasiswa di sana.
Lurus. Assalamualaikum. Lah. Padahal kita tahu yang bersangkutan itu menderita. Karena itu saya mohon yang 17 dosen ini sudah foto tadi. Ingin saya katakan bahwa adik-adik saya ini yakin saya bahwa dengan perjalanan panjang, doa yang sudah begitu banyak dari orang tua, orang-orang dekat, sampai akhirnya seperti hari ini, itu harus disyukuri. Tidak semua orang yang bisa seperti kalian. Tahu tidak berapa penduduk Sulawesi Tengah saat ini? Tidak usah Indonesia aja. Indonesia 337 juta. Sulawesi Tengah berapa? 2.600.000 lebih. Hampir 3 juta sekarang. Hampir 3 juta. Yang turun SK-nya berapa? 17. So, kecil dari jumlah penduduk. Jangan tanya berapa penduduk di Yogyakarta. Pak Dekanto mungkin lebih 10 juta atau 8 juta. Jadi ujung-ujungnya yang kami katakan itu bahwa semua nikmat yang Allah berikan, jangan sampai apa yang diberikan ini disalahgunakan dalam arti membuat kita berubah. Yang tadinya itu murah senyum sama orang, ketemu siapa saja memberi sapa, tutur sapa. Begitu dapat SK CPNS mulai diatur-atur, sampai-sampai biar mau batuk itu ditahan karena tidak mau dilihat mukanya itu jelek. Jadi mau batuk-batuk saja, tidak apa-apa. Jadi tidak usah karena sudah dapat SK CPNS biar batuk ditahan, biasa saja. Saya selalu bilang istilahnya anak muda biasa saja cowok. Jadi tidak usah didesain itu perilaku hanya karena ada perubahan nasib. Jangan, ya. Itu yang penting. Jadi tetap memberikan senyum, dan ini selalu saya kemukakan ini bahwa gunakan jalan pindah. Jadi kalau tidak mau diganggu sama mahasiswa, jadi saya selalu katakan tidak bukan dengan kata tidak. Jadi kalau misalnya kita ini sudah capek, tidak mau memberikan layanan bimbingan pada hari itu, tidak usah. Kenapa? Saya mau bimbing. Kau ini kita orang istirahat, kan masih ada kata lain juga tidak mau bimbing. Misalnya begini, astaga, sebenarnya saya sudah programkan, tapi ibu agak capek, bisa besok. Nanti kalau tidak jadi besok, kan masih ada hari esok. Nanti besok dijawab lagi besok itu. Tapi kan mereka ini tidak kesal. Ini baru datang, sudah dibentang. Dia double gardan, sudah tidak dibimbing, dapat bentangan lagi. Padahal tidak usah dibimbing, tapi dia sejuk. Itu namanya katakan tidak, bukan dengan kata tidak. Itu penting bagi kita, karena kita pelayan. Kita pelayan. Saya selalu titip sama wadah hidup, juga dengan wadah hidup. Kan beliau ini kasihan selalu datangi, dan yang paling banyak mendatangi itu minta uang. Begitu tidak dikasih, itu cerita sana kemana? Itu wadah hidupnya ekonomi baik puluh, bukan baik puluh, ada prosedurnya. Tetapi saya ingatkan, kalaupun tidak dapat uang, jangan sampai dia dapat tambahan marah. Jadi sudah tidak dapat uang, gitu assalamualaikum. Kenapa? Ini Pak, saya ada seminar ini dapat undangan apa tuh? Kau terus saja minta uang ini. Jadi kan tidak dikasih, tapi sakit hati juga. Ambil saja itu undangan itu. Luar biasa Bapak ini. Tidak sembarang yang bisa diundang begini Pak. Cuma kalau soal keuangan diundang saya tanya dulu, apa memungkinkan tidak? Begitu diskusi dengan minta maaf, katanya tidak memungkinkan dibiayai untuk ini. Jadi tetap tidak dikasih uang, tapi tidak sakit hati keluar. Kalaupun kecewa, no problem, kan kecewa itu tergantung kita. Tapi kalau baru mau masuk, uang lagi. Belum dulu sudah uang lagi. Nah itu jangan sampai. Ini intinya ini, katakan tidak, bukan dengan kata tidak. Jadi sama-sama tidak dapat uang sebenarnya, tapi tidak sampai dia kesal dan kecewa. Saya kira ini saja, karena itu saya ingin mengatakan bahwa ini katanya, ini Ustadz yang bilang ini, karena dia kutip dari apa itu hadis riwayat Muslim. Jadi
Di 7 sombong dilaknat oleh Allah. Tidak usah saya bacakan karena saya juga takut baca. Tapi maksud saya ini tanda-tanda orang sombong, coba ya. Ini mekanik paling sombong ini. Coba ini. Nah, bayangkan itu karena tidak ada japi, mobil mewah dia pakai tidak sebanding dengan padi yang dihasilkan dari situ. Karena itu jangan contohi petani begini ini. Contohi ini tukang parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia sadar betul tidak ada mau sombong karena dia tahu bahwa semua itu hanya titipan. Saya kira sekian. Terima kasih. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Senin tanggal 14 September 2015 kita akan menyaksikan bersama penyerahan SK CPNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Dr. Andi Alfia Mutmainah Tandra, Dr. Muhammad Salman, Dr. Gina Andika Hutasoid, Asfi Hanik AMD Kep, Asrini AMD, Sri Wahyudi Tahir SKM. Dari FISIP, Citra Antasari Esos MA, Rahmawati SSI MSC. Maaf. Baiklah, kepada para penerima SK kami Ladies.